Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Afriansah bisa menyapa teman-teman semua para pejuang ASN tahun 2024. Selamat datang di Nurse Education Channel. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, yuk bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar saya semakin termotivasi untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke teman-teman, seperti biasa hari ini kita akan latihan soal lagi untuk persiapan seleksi P3K perawat di tahun 2024, khususnya materi kompetensi teknis ya untuk D3 perawat dan juga profesional. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu ada baiknya kita langsung saja ke contoh soalnya. Baik teman-teman, sebelum kita ke latihan soal, sedikit informasi buat teman-teman semua yang sedang mencari tempat belajar online, khususnya untuk tryout P3K tahun 2024 untuk tenaga perawat D3 dan juga nurse. Kami dari Nurse Education Channel sedang membuka tryout untuk latihan soal persiapan P3K tahun 2024. Teman-teman jika bergabung bersama kami akan mendapatkan 6 fasilitas. Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan 5 kali tryout P3K perawat khususnya kompetensi teknis yang terdiri dari 90 soal setiap tryoutnya. Yang kedua, teman-teman akan mendapatkan bonus 3 kali kuis sebelum tryout terdiri dari 20 soal setiap kuisnya. Soal tryout dan juga kuis kami sesuaikan dengan kisi-kisi yang terbaru dan juga FR dari teman-teman yang telah mengikuti ujian P3K. Dan yang keempat, teman-teman akan mendapatkan file PDF soalnya, yaitu kuis dan juga tryout lengkap dengan pembahasannya. Dan yang kelima, terdapat grup Telegram, yaitu D3 dan juga nurse yang dipisah, serta aktif sampai dengan seleksi P3K selesai. Dan yang terakhir, teman-teman ini bebas akses kapan saja, ya, untuk paket tryout dan juga kuisnya. Harganya cukup murah teman-teman karena ada promo Merdeka, yaitu hanya Rp100.000. Teman-teman bisa mendapatkan ini semua melalui WA yang tertera pada brosur ini, yaitu di 0896 9637 7751. Total untuk tryout dan juga kuis, teman-teman mendapatkan 510 soal. Oke, sekarang juga daftar sebelum terlambat. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal. Baik teman-teman, kita ke soal yang pertama. Seorang laki-laki berusia 40 tahun didiagnosis PPOK, dirawat di rumah sakit dengan keluhan sesak nafas sejak 3 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan bunyi nafas ronci, nafas cepat dan dangkal, pernafasan cuping hidung, dan tampak sianosis pada ujung jari. Tekan darah 100/70 mmHg, frekuensi nadi 104 kali per menit, frekuensi nafas 30 kali per menit. Perawat menetapkan masalah keperawatan yaitu gangguan pertukaran gas. Apakah pemeriksaan penunjang utama pada pasien tersebut? A. Analisis gas darah, B. Elektrolit cairan, C. Darah lengkap, D. Hemoglobin, atau E. Ronsen. Baik teman-teman, di soal yang pertama berkaitan dengan pemeriksaan penunjang utama ya yang berhubungan dengan masalah pada pasien. Nah, di soal dikatakan bahwa masalah keperawatan yang terjadi pada pasien ini adalah gangguan pertukaran gas. Nah, jadi pada soal pasien mengalami gangguan pada sistem pernafasan ya, yang ditandai dengan sesak nafas, bunyi nafas ronci, nafas cepat dan dangkal, pernafasan cuping hidung dan tampak sianosis. Nah, suara ronci ya, suara ronci pada paru-paru muncul karena terjadi penumpukan sekret pada alveolus. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan gangguan pertukaran gas, seperti yang telah didapatkan oleh perawat, yaitu masalah gangguan pertukaran gas. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan kurangnya produksi oksigen ke organ dan juga perifer, sehingga muncullah tanda sianosis. Nah, untuk mengetahui adanya gangguan pertukaran gas atau tidak ya, maka dibutuhkanlah pemeriksaan penunjang, yaitu dengan cara pemeriksaan analisis gas darah atau AGD untuk menegakkan apakah masalah keperawatan utama gangguan pertukaran gas ini beneran terjadi atau tidak pada pasien ini. Sehingga
Jawaban yang tepat untuk soal yang pertama di sini adalah yang A, yaitu analisis gas darah. Baik teman-teman, bisa ya sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 2. Seorang laki-laki berusia 40 tahun datang ke poliklinik setelah 5 hari yang lalu dirawat di rumah sakit karena asma. Pasien mempunyai riwayat asma yang berulang. Hasil pemeriksaan fisik suara nafas vesikular, wheezing tidak ada. Tekan darah 110/70, RR 18 kali per menit, nadi 80 kali per menit. Apakah topik pendidikan pada kasus tersebut? A. Cara menghindari agen penyebab. B. Minum obat secara teratur. C. Pembatasan aktivitas. D. Jadwal kontrol ulang. Atau E. Pola makan. Baik teman-teman, di soal nomor 2, kita disuruh menentukan topik pendidikan kesehatan yang berkaitan dengan kasus ini. Nah, di soal dikatakan bahwa terdapat seorang pasien dengan riwayat asma, ya, yang 5 hari yang lalu dirawat di rumah sakit. Pasien ini mempunyai riwayat asma yang berulang. Nah, dari hasil pemeriksaan fisik, suara nafasnya ini terdengar vesikular dan wheezing tidak ditemukan. Ya. Nah, tekan darah dalam batas normal, RR dalam batas normal, dan nadi juga dalam batas normal. Nah, melihat data ini, kira-kira topik pendidikan kesehatan kita pada pasien dengan asma yang sering berulang ini dengan cara seperti apa? Jadi teman-teman, pada pasien asma yang sering atau yang berulang, maka edukasi kesehatan itu sangat penting ya untuk menghindari bagaimana pasien ini bisa menghindari agen penyebab dari asmanya ya. Nah, salah satu faktor risiko yang terjadi pada pasien asma adalah bentuk alergi ya, seperti halnya alergi debu, alergi dingin, atau alergi terhadap bulu hewan ya, seperti halnya kucing. Nah, itu merupakan salah satu agen penyebab dari asma. Maka salah satu bentuk topik pendidikan kesehatan yang tepat pada kasus ini, yaitu kasus asma yang berulang, maka adalah cara menghindari agen penyebab dari asmanya. Ya, karena itu merupakan topik pendidikan kesehatan yang sangat penting kepada pasien ini. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah yang A, yaitu cara menghindari agen penyebab dari asmanya. Sehingga pasien bisa mengetahui ya dan bisa mencegah dari agen penyebab asmanya agar asmanya tidak berulang. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 3. Keluarga pasien yang merupakan keluarga dengan tahap perkembangan keluarga pemula, keluarga berlatar pendidikan tamat SMP. Dari hasil pengkajian, suami mengeluh pusing dan sesak dengan tekan darah 160/100, nafas 28 kali per menit, dan nadi 120 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Diketahui suami memiliki riwayat merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Apakah masalah keperawatan utama pasien tersebut? A. Nyeri kepala. B. Defisit pengetahuan. C. Coping tidak efektif. D. Pola nafas tidak efektif. Atau E. Penurunan kardiak output. Baik teman-teman, di soal nomor 3, kita disuruh menegakkan masalah keperawatan utama pada soal ini. Nah, di soal dikatakan bahwa terdapat salah satu anggota keluarganya ya, ini mengeluh pusing dan sesak. Nah, untuk menegakkan hasil pengkajian tadi, maka dilakukanlah pemeriksaan tanda-tanda vital dan juga pemeriksaan fisik. Didapatkanlah tekan darahnya 160/100, nafasnya 28 kali per menit, dan nadi 120 kali per menit, serta suhu 37 derajat Celcius. Dan suaminya ini memiliki riwayat merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Nah, inilah data yang kita dapatkan untuk menegakkan masalah keperawatan utama. Nah, lagi-lagi, jika berkaitan dengan masalah keperawatan utama, tentu kita harus mendapatkan data subjektif dan data objektif yang dapat membangun atau menegakkan kasus tersebut, ya, menegakkan masalahnya. Nah, biasanya pada masalah keperawatan utama, itu merupakan keluhan utama yang dirasakan oleh pasien. Nah, keluhan utamanya apa? Keluhan utamanya adalah pusing dan sesak nafas. Nah, kita lihat lagi dari data objektifnya, mendukung atau tidak terhadap keluhan utamanya. Nah, di sini tekan darahnya 160/100.
dan nafasnya 28 kali per menit. Yang dimana normal dari nafas adalah 16 sampai 24 kali per menit untuk dewasa. Nah, kira-kira kalau 28 kali per menit ini melebihi batas normal. Artinya pasien ini sesak ya, berbanding lurus dengan hasil pemeriksaan. Maka masalah keperawatan utama yang dapat ditegakkan adalah berhubungan dengan pola nafas tidak efektif. Ya, didukung dengan keluhan sesak nafas dan RR 28 kali per menit. Nah, itu sudah bisa kita tegakkan masalah keperawatan utamanya, yaitu pola nafas tidak efektif. Option A, nyeri kepala. Mengapa tidak kita angkat sebagai masalah keperawatan utama? Dikarenakan di sini hanya mengeluh pusing, namun tidak ada skala nyeri PQRST-nya, ya, sehingga tidak bisa kita tegakkan. Option B, defisit pengetahuan. Nah, ini juga kurang tepat, ya, sebagai masalah keperawatan utamanya. Option C, coping tidak efektif, juga kurang tepat, dan penurunan cardiac output juga kurang tepat. Oke teman-teman, semoga penjelasannya bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 4. Seorang laki-laki berusia 30 tahun datang ke klinik konseling HIV dengan keluhan sering demam dan diare sudah 1 bulan. Pasien cemas dan menanyakan tentang penyakitnya. Pasien memiliki riwayat pengguna nafza, suntik, dan tukar-menukar jarum dengan pengguna yang lain. Apakah rencana keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Penyuluhan tentang diare. B. Pendidikan kesehatan tentang HIV. C. Edukasi untuk melakukan pemeriksaan HIV. D. Berikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaan. Atau E. Memberikan pendidikan kesehatan tentang bahaya nafza. Baik teman-teman, di soal nomor 4, kita disuruh menentukan intervensi atau rencana keperawatan utama pada kasus ini. Nah, di soal dikatakan bahwa terdapat seorang pasien yang datang ke klinik konseling HIV, yang dimana dia datang itu dengan keluhan sering demam dan diare yang sudah 1 bulan. Pasien ini tampak cemas dan sering menanyakan tentang penyakitnya, yang dimana pasien ini memiliki riwayat pengguna nafza berjenis suntik dan sering tukar-menukar jarum dengan pengguna yang lainnya. Nah, melihat data dari soal ini, maka hal yang kemungkinan akan terjadi pada pasien ini adalah positif HIV. Karena dari faktor risikonya sangat tinggi untuk menularkan virus HIV, yaitu dengan pengguna nafza suntik dan sering tukar-menukar jarum dengan pengguna yang lain. Dan didukung dengan gejala yang merupakan khas dari HIV, yaitu sering demam dan diare sudah 1 bulan. Nah, oleh karena itu, salah satu bentuk rencana keperawatan utama pada pasien di sini adalah memberikan pendidikan kesehatan atau edukasi untuk melakukan pemeriksaan HIV secara sukarela. Ya, maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 di sini adalah yang C, yaitu edukasi untuk melakukan pemeriksaan HIV. Karena pasien ini merupakan faktor risiko tinggi yang tertular HIV. Option A, penyuluhan tentang diare. Nah, ini kurang tepat teman-teman. Ya, karena diare di sini merupakan gejala dari HIV-nya. Option B, pendidikan kesehatan tentang HIV. Nah, ini juga kurang tepat. Ya. Option yang D, berikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya. Nah, ini bisa kita lakukan pada saat setelah pemeriksaan, ya, dukungan psikologis kepada pasien. Namun bukan merupakan rencana keperawatan utama kepada pasien ini. Option E, pendidikan kesehatan tentang bahaya nafzanya. Ini juga kurang tepat karena pasien ini sudah sebagai pengguna nafza, ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 5. Seorang perempuan berusia 22 tahun dengan G1P0A0, hamil 13 minggu, dirawat di rumah sakit dengan keluhan sering mual dan muntah. Hasil pemeriksaan tekan darah 110/70, frekuensi nadi 88 kali per menit, frekuensi nafas 18 kali per menit, dan suhu 37,5 derajat Celcius. Bibir kering dan turgor kulit kembali dalam 3 detik. Dokter memberikan advice pemasangan infus dextrose 5%. Perawat harus menggunakan prinsip non-malefisience pada saat pemasang infus.
Apa prinsip non-malefisiens yang dimaksud perawat pada kasus tersebut? A. Melakukan pemasangan infus secara adil. B. Siap membantu pasien jika sewaktu-waktu dibutuhkan. C. Memasang secara steril dan hati-hati supaya pasien tidak kesakitan. D. Menjelaskan secara jujur bahwa belum terlalu sering tindakan ini. Atau E. Menjanjikan kepada pasien terlebih dahulu sebelum melakukan pemasangan infus. Baik teman-teman, di soal nomor 5 berkaitan dengan prinsip etik dalam keperawatan. Nah, seperti halnya prinsip etik, ya, itu banyak sekali macamnya yang harus teman-teman ingat dan teman-teman hafalkan. Karena soal berkaitan dengan prinsip etik ini merupakan soal langganan yang keluar pada saat ujian, ya. Dan teman-teman yang telah mengikuti ujian juga ada mendapatkan soal berkaitan dengan prinsip etik ini. Nah, di soal berkaitan dengan prinsip non-malefisiens, yang dimana seorang perawat akan melakukan pemasangan infus menggunakan prinsip non-malefisiens. Nah, kira-kira apa nih maksud dari prinsip non-malefisiens? Jadi, teman-teman, prinsip non-malefisiens merupakan salah satu prinsip etik yang bermaksud bahwa tidak merugikan orang lain atau menyakiti orang lain. Nah, itulah prinsip dari non-malefisiens. Nah, sekarang kita bahas satu persatu untuk optionnya. Yang A, melakukan pemasangan infus secara adil. Nah, ini bukan dari prinsip non-malefisiens, ya. Karena di sini secara adil. Nah, jika secara adil itu merupakan prinsip dari justice, ya. Option B, siap membantu pasien jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Nah, ini lebih kepada prinsip beneficence, ya, yaitu tindakan membantu orang lain, ya, sehingga ini juga kurang tepat. Option C, memasang secara steril dan hati-hati supaya pasien tidak kesakitan. Nah, ini kita save dulu jawabannya. Option D, menjelaskan secara jujur bahwa belum terlalu sering tindakan ini. Nah, ini lebih mengarah kepada prinsip etik veracity, yaitu kejujuran, ya. Option E, menjanjikan kepada pasien terlebih dahulu sebelum melakukan memasang infus. Nah, ini lebih kepada sifat menepati janji, yaitu prinsip fidelity. Maka jawaban yang tepat untuk prinsip non-malefisien pada kasus ini adalah yang C, yaitu memasang secara steril dan hati-hati supaya tidak kesakitan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga adanya video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mempersiapkan diri untuk tes P3K dan juga PNS. Semoga kalian bisa lulus dengan nilai yang memuaskan dan dengan pilihan penempatan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.